Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk SMK atau SMA tayangan Jumat tanggal 17 bulan 7. Cara mempelajari hal yang tidak disukai. Nah, ini penting ya untuk kita pahami. Yang pertama, mengapa sulit mempelajari hal yang tidak disukai? Karena ya, untuk belajar efektif dibutuhkan keterlibatan emosi, ini kata kuncinya. Jadi tanpa adanya keterlibatan emosi, kita akan merasa terpaksa saat belajar. Ya, belajar ini padahal akan lebih mudah dan efektif kalau kita merasa seru. Jadi hati itu senang. Hati senang. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan kesenangan terhadap belajar, ini yang penting kita pahami ya. Menurut video yang ditayangkan ya, ada beberapa cara efektif ya. Tipsnya seperti berikut ini. Temukan tingkat stres yang optimal ya. Jadi stres dan pencapaian itu atau dan gairah itu sebenarnya bisa digambarkan kurvanya seperti ini. Jadi ini adalah tingkat stres ya. Kemudian di sini adalah kinerja. Ya, kinerja akan naik dengan adanya stres. Tapi di titik tertentu ya, dia akan kembali turun lagi kalau terlalu stres. Ya, menemukan titik optimal ini yang kita bisa menggunakan perasaan. Jadi tingkat stres apa yang bisa membuat kita itu berada pada tingkat kinerja belajar yang paling optimal. Ya, ini kita trial and error. Ya. Optimalkan DNA of performance. Jadi kita ini makhluk yang dikendalikan oleh hormon sebenarnya. Ya, jadi kita ada dua kontrol dalam diri kita, yaitu sistem hormon dan sistem saraf. Nah, untuk emosi ini yang lebih banyak berperan adalah sistem hormon dopamin ya. Gairah naik jika ada update informasi. Kita itu akan dopamin ini naik kalau kita ada hal-hal baru ya. Kemudian noradrenalin, kita akan bergairah belajar saat ada tantangan. Dan asetilkolin itu memang kita basicnya senang belajar. Ini kita memiliki banyak saat bayi, tapi saat dewasa ya kita tidak punya banyak lagi. Kita bisa secara manual mengeluarkannya saat kita fokus. Ya, ini tips yang dari video. Ya, tips dari saya sendiri. Ya, tips dari saya sendiri. Ya, ini pengalaman pribadi juga. Mengapa sulit mempelajari hal yang tidak sukai? Memang benar, saya setuju. Ini adalah masalah emosi. Kita tidak merasa seru, itu yang jadi masalah. Kita belum sudah merasa ngantuk saat mempelajari hal yang tidak kita sukai. Ya, tips saya sendiri waktu dulu masih SMA, yang pertama saya lakukan, ya, ini saya menyadari kalau itu penting. Ya, itu berangkat dari kesadaran. Kita bisa menjawab why. Kenapa harus belajar? Ya. Jadi kita sadari dulu, kita jawab dulu why. Kenapa sih kita harus belajar? Karena memang belajar itu penting. Kita harus sadari, ya, kita sadari bahwa belajar itu penting. Sadari bahwa ya belajar itu penting. Itu penting. Ya, ini disadari dulu. Kemudian yang kedua itu kita secara sengaja menaikkan emosi. Ya, secara sengaja menaikkan emosi. Kita naikkan dengan secara sengaja. Ya, caranya bagaimana? Pura-pura suka. Lah ini, pura-pura seru. Nah, kenapa kita harus mulai dari sini? Wih, begitu karena apa ya? Kita kepura-puraan ini ya, dengan tujuan positif, begitu dapat rumus baru, wih, rumus baru keren ini. Jadi apa yang kita ucapkan itu seperti doa. Ya, jadi kita
ucapkan yang positif-positif. Kalau saya bisa ini, wah itu bisa keren ini. Jadi apa ya? Pura-pura excited. Biar apa? Otak ini mengeluarkan hormon yang baik. Dopamin ini kita press, kita paksa untuk dikeluarkan. Ya, noradrenalin kita paksa untuk dikeluarkan dengan pura-pura itu tadi. Ya, ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dulu ya. Pura-pura ini dipegang ya. Kita harus bisa menjawab kenapa kita belajar, bahwa belajar itu penting. Itu wah, ini dijawab dulu. Ini paling dasar. Kedua, untuk meningkatkan emosi kita bisa pura-pura menyukai materi. Ya. Ketiga, ini setelah video kedua ada pertanyaan lagi. Menurut kalian bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu? Jadi kita belajar itu ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik. Ini dari luar, motivasi dari luar karena disuruh, karena terpaksa, karena takut. Nah, ini adalah motivasi-motivasi yang dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, untuk belajar efektif kita harus memiliki motivasi intrinsik yang memang berasal dari dalam kita. Ya, kita akan bisa meningkatkan motivasi intrinsik ini kalau kita punya otonomi. Ya, termasuk salah satunya bisa menjawab why tadi. Kenapa sih kita harus belajar? Ya, otonomi kita mempunyai kendali dalam hidup kita. Jadi kita itu merasa bahwa hidup kita itu kita yang akan menentukan nasibnya seperti apa. Ya, dan kita bisa bebas belajar dari yang kita suka dulu. Ya, kita timbulkan otonomi. Ya, kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Ya. Karena kita tahu bisa menjawab why, kenapa sih harus belajar? Karena untuk menjawab tantangannya kita pinter itu tidak harus hafal banyak hal. Pinter itu kita bisa menyikapi banyak hal, ya bisa membuat strategi dan bisa konsisten dengan strategi itu. Ya. Kemudian, yang kedua adalah yang pertama otonomi ya. Kita mempunyai kendali atas diri kita, kompetensi ini loh. Kenapa? Kuncinya kenapa kita harus pura-pura suka. Diawali dengan setelah menjawab why, kita lanjutkan dengan pura-pura suka. Kalau belum suka, tapi kalau dari awal sudah suka, ini bisa langsung dihilangkan segmen pura-pura suka ini. Ini kalau belum menyukai. Ya kita pura-pura suka dulu agar apa? Kita segera mendapatkan kompetensi. Begitu kita memiliki kompetensi, senang itu saat mulai bisa. Ya. Orang Jawa itu punya falsafah yang cukup keren, tresno jalaran saka kulino. Jalaran saka kulino. Jadi kecintaan itu muncul karena kita terbiasa. Ya. Itu dalam asmara ya. Kalau asmara versi Jawa. Tapi ini kita bisa gunakan falsafah kuno ini untuk kecintaan kita kita perluas kecintaan kita pada sains atau pelajaran. Ya, saat kita sudah memiliki kompetensi, kalau kita nggak hafal perkalian, tidak hafal penjumlahan apalagi ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menyukai matematika? Tapi begitu kita tahu ya bahwa trik-trik dalam perkalian, begitu kita tahu materi dalam penjumlahan, ya, begitu kita memahami konsep-konsep dari IPA, begitu kita sudah mulai bisa menjawab banyak pertanyaan. Nah ini loh. Jadi kita menimbulkan gairah ini, ya, karena kita sadar bahwa semakin pandai kita, semakin luas wawasan kita, semakin banyak pertanyaan yang bisa kita jawab, dan itu membuat kita bahagia. Ya, kembali pada yang atas tadi, emosi. Ya, jadi kalau lampu ini saya nyalakan listriknya menyala, ya kita jawabannya kenapa lampu bisa menyala? Kalau listriknya dinyalakan. Kalau hanya sebatas itu nggak asik. Tapi kalau kita bisa menjawab karena di sini ada kawat di dalamnya yang akan memanas, ya. Saat dialiri listrik dan panas itu akan menimbulkan energi lain, yaitu energi cahaya. Ya, energi cahaya itu akan lebih bisa diradiasikan saat tekanan udaranya rendah. Itu kenapa lampu bola itu tekanannya dalam rendah, itu lebih keren lagi.
Nah, apalagi sekarang lampu bola sudah tidak zaman lagi. Sekarang lampu sudah LED. Kita kalau paham konsep LED bagaimana, wah ini. Jadi kita itu tahu sedikit itu akan mencari tahu lebih banyak. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, ya kita malah takut dengan ilmu itu. Ya, kita kompetensi. Yang ketiga itu keterkaitan. Akan lebih seru kalau ada komunitas. Nggak harus, ya. Tapi belajar matematika misalnya akan lebih seru kalau kita ikut komunitas matematika. Di sosmed banyak, di Facebook, di Line, di Telegram banyak komunitas-komunitas. Kalian memiliki belajar otomotif misalnya, ikut komunitas otomotif. Paling tidak tahu info-info terbaru. Ya. Keterkaitan ini penting, engagement, ya. Ini bisa meningkatkan motivasi intrinsik. Kita akan lebih termotivasi kalau kita memiliki pembanding. Kalau kita memiliki komunitas, sehingga kita memiliki info-info baru, memiliki pembanding, kan enak kalau seperti itu, ya. Membicarakan sesuatu dengan komunitas, misalnya kalian suka .a, begitu ada orang menyebutkan salah satu aja karakter di situ, wah saya suka Luna Moonfang, wah kalian langsung, itu gimana cara mainnya, item apa yang dipakai, wah kita langsung ngomong 1 jam tentang Dota nggak ada habisnya. Ya, itu sama halnya dengan matematika sebenarnya. Wih, saya dapat rumus baru kemarin. Saya menurunkan rumus, ternyata pertidaksamaan ini bisa dengan pendekatan ini. Wah, ya gimana caranya? Itu akan menjadi pembicaraan yang lama, ya, dan asik. Ya, atau sains yang lain juga, IPS misalnya, banyak juga ilmu-ilmu yang menarik tentang politik misalnya. Ya, nah ngobrolin tentang filsafat itu bisa sampai pagi. Kalau kita menemukan sebuah komunitas teman bicara, nah itu penting. Pertanyaan berikutnya adalah agar bisa belajar seperti bermain game, diperlukan kondisi optimal flow state. Ya, ada 3 syarat untuk mencapai kondisi optimal. Dapatkah kamu menjelaskan ketiga hal tersebut? Kita kalau main game, ya itu bisa sampai pagi. Kalau kalah penasaran pingin menang, kalau menang pingin menang lagi. Ya, Pak Ali ini gamer, tahu banget. Ya, saat menang pingin nyoba item baru lagi. Ya, saat kalah penasaran, kok bisa kalah ya? Gimana kalau saya gini kan strategi bermainnya? Seperti itu, sama belajar. Ya. Nah, kita akan mendapatkan flow state yang bagus dalam belajar kalau kita yang pertama itu aktivitas mempunyai tujuan jelas. Ya, saya ingin menguasai ini, saya ingin memahami, ya, bagaimana cara menanam anggrek agar cepat berbunga misalnya. Ini kan belajar ya konteksnya. Tujuannya jelas. Ya. Strukturnya jelas juga, langkah-langkahnya jelas. Ya. Habis memahami cara pembibitan, paham pembibitan, terus paham bagaimana cara pemupukan misalnya. Ya, kalau matematika sih kalau kita sebelum bisa perpangkatan harus bisa perkalian dulu. Kalau sebelum bisa perkalian harus bisa penjumlahan dulu. Kita mulai dari penjumlahan, paham, perkalian, paham, perpangkatan, paham. Nah, ini strukturnya jelas. Terus progresnya juga jelas. Ya, ada tingkat-tingkatan progresnya. Pertama kita pelajari penjumlahan, ya, dan pengurangan. Ya, terus kemudian kalau kita sudah sukses belajar ini, kita tingkatkan nanti perkalian dan pembagian. Kalau kita sudah bisa ini, kita akan tingkatkan lagi di pangkat dan akar, ya. Kalau kita ini sudah bisa, lanjut lagi misalnya trigonometri atau pola bilangan, strukturnya jelas. Kita tahu, kita ada seperti karate bela diri juga, ada sabuk putih, ada sabuk hijau, ada sabuk merah, ada sabuk hitam. Jadi jelas progresnya. Ini membuat kita itu enak, ya. Nah, penting juga yang kedua ada umpan balik yang jelas dan instan. Indikatornya itu ada. Kalau saya sudah memahami penjumlahan dan pengurangan, indikatornya apa? Ya, apakah pekerjaan saya itu benar apa salah? Pekerjaan saya sesuai atau belum? Nah, itu harus ada umpan balik yang jelas. Kalau ada umpan baliknya, kita tahu saat kita salah. Dan ini sangat melegakan. Ya, ini juga bisa meningkatkan flow of state. Ya, posisi dalam pencapaian jelas, nilai saya berapa,
Ya, dan satu lagi belum saya tulis di sini ada evaluasi. Ya, makanya di setiap akhir bab di buku itu selalu ada evaluasi karena di situ untuk apa ya, sebagai indikator pencapaian kalian. Ya, kemudian yang ketiga adalah adanya keseimbangan antara tantangan dan kemampuan. Kita kemampuannya tinggi, kita kayak nge-game gitu aja ya. Kalau kita sudah merasa pro bermain dengan anak newbie cupu-cupu gitu ya, ilfil kita. Tapi kalau kita misalnya masih rookie, masih agak-agak cupu noob gitu ya, langsung bermain sama yang sudah level dewa, ya kita juga jadi bahan bulian. Nanti di situ kita bisa mengkeret, kita bisa kapok main game lagi. Kita harus bermain game sama teman yang selevel, ya itu baru kita akan asyik di situ. Ya, jadi keseimbangan antara tantangan dan kemampuan. Belajar juga seperti itu ya. Skill kalian di level per kalian, tiba-tiba kalian mengerjakan soal-soal di pertidaksamaan eksponensial lagi. Waduh, itu ya belum waktunya. Bisa menjadi frustasi. Walaupun kalian sudah SMA, tapi kalau level kalian masih perkalian ya nggak apa-apa. Mundur dulu sejenak. Pahami perkalian dulu, ya selesaikan perkalian penjumlahan, baru kembali pada level kalian. Ini kita menyebutnya sebagai matrikulasi. Jadi kita step back, mundur dulu. Saya dulu waktu belajar gitu juga. Jadi kalau ada materi kok butuh materi sebelumnya, ini saya taruh dulu bukunya. Sudah, saya buka buku yang lama. Saya pelajari sampai habis, baru saya ambil lagi. Seperti itu, biar ada keseimbangan antara tantangan dan kemampuan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk segmen ini. Ya, cara mempelajari hal yang tidak disukai. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.